Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Munazara Pradanta dengan NPM 19150410007. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia dan sejarah hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut PBB, HAM adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Austin Raney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang kedua yaitu menurut A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat, karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat yaitu menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dan yang kelima yaitu menurut Miriam Budiardjo. Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam masyarakat. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah perkembangan HAM ditandai adanya peristiwa penting yaitu yang pertama yaitu peristiwa Magna Carta, yang kedua yaitu Revolusi Amerika, yang ketiga yaitu Revolusi Prancis, yang keempat yaitu African Charter on Human and People Rights, yang kelima yaitu Cairo Declaration on Human Rights in Islam, yang keenam yaitu Bangkok Declaration, yang ketujuh yaitu Deklarasi PBB. Perkembangan hak asasi manusia. Pada tahun 1215, adanya penandatanganan Magna Carta sebagai perlindungan hak asasi manusia. Namun kenyataannya, isinya hanyalah perlindungan tentang kaum bangsawan dan kaum Gejani, sehingga Magna Carta merupakan awal dari sejarah hak asasi manusia. Revolusi Amerika Serikat 1776, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris. Revolusi Perancis 1789 adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis dengan rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. African Charter on Human and People Rights 1981. Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika mengadakan konferensi mengenai HAM. Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990. Bangkok Declaration 1993. Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993. Deklarasi PBB pada tahun 1993. Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Sejarah HAM di Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, pemikiran tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang pertama yang mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pada masa kemerdekaan, yang pertama yaitu masa Orde Lama. Gagasan HAM mulai berkembang pada sidang BPUPKI, tetapi upaya mereka kurang berhasil, sehingga hanya sedikit nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Sedangkan secara menyeluruh, HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUD-S 1950.
Yang kedua, masa Orde Baru. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi pada masa Orde Baru. Bahkan disinyalir terjadi pula pelanggaran HAM yang berat. Hal ini akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Menurut Myers McDougall, tuntutan pemenuhan hak-hak asasi manusia berasal dari pertukaran-pertukaran nilai internasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai ini dimanifestasikan oleh tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti kejujuran, rasa hormat, kekuasaan, pencerahan, kesejahteraan, kesehatan, keterampilan, dan rasa kasih sayang. Semua nilai tersebut bersama-sama mendukung dan disahkan oleh nilai luhur martabat manusia. Menurut Piagam PBB, pada tahun 1946, tepatnya pada pasal 68, telah terbentuk Komisi Hak-Hak Manusia yang dinamakan dengan Commission on Human Rights. Beranggotakan 18 orang dan menghasilkan deklarasi universal yang dinamakan Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini telah disahkan pada Sidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Sedangkan di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan, serta dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sebagai konsekuensinya, tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Kesadaran dunia internasional untuk melahirkan Deklarasi Universal tahun 1948 di Paris memuat salah satu tujuannya, yaitu untuk menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga kebebasan asasi bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama pada pasal 1. Pasal tersebut diperkuat oleh ketetapan bunyi pasal 55 dan 56 tentang kerjasama ekonomi dan sosial internasional yang mengakui hak-hak universal HAM dan ikrar bersama-sama negara anggota untuk kerjasama dengan PBB mencapai tujuan tersebut. Organisasi-organisasi PBB yang lebih banyak berkiprah dalam memperjuangkan HAM diantaranya adalah Majelis Umum, Dewan ECOSOC, CHR, Komisi Status Wanita, UNESCO, dan juga ILO. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip HAM. Yang pertama adalah bersifat universal atau universality. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat dirubah dan hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Kemudian yang kedua adalah martabat manusia atau dignity. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, sara, gender, atau kelas sosial. Oleh karenanya, harus dihormati dan juga dihargai hak asasi setiap manusia. Yang ketiga adalah kesetaraan atau equality. Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Yang keempat adalah non-diskriminasi atau non-discrimination. Tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti sara, warna kulit, jenis kelamin, kepemilikan, status kelahiran, atau juga yang lainnya. Yang kelima, tidak dapat dicabut atau inalienability. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, maupun dipindahkan dari suatu individu. Selanjutnya, prinsip HAM yang keenam adalah tidak dapat dibagi atau indivisibility. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak kesehatan atau hak atas pendidikan. Yang ketujuh adalah saling berkaitan dan bergantung atau interrelated dan interdependence. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak yang lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM saling berkaitan. Hilangnya satu hak bisa mengurangi hak yang lainnya. Yang terakhir adalah tanggung jawab negara atau state responsibility.
Negara bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercermin di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rizky Hamidi, NPM 191-504-1035. Saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. HAM yang paling fundamental, yang artinya hak yang menjadi dasar dari segala hak, yakni hak untuk hidup. Suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup, terutama tidak seharusnya dibunuh oleh orang lain. Kemudian hak kebebasan, yang merupakan bentuk dari hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan bersamaan di hadapan hukum. Lalu hak fundamental yang ketiga adalah hak memiliki, yaitu kewenangan atas suatu atau keistimewaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan keinginan dan membuat orang lain tidak berhak atas hal tersebut. Lalu juga ada hak-hak lainnya, seperti hak asasi pribadi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, hak asasi politik berhubungan dengan kehidupan politik, hak asasi ekonomi berhubungan dengan kegiatan perekonomian, hak asasi budaya berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, dan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Saya akan menjelaskan juga tentang instrumen hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia pada UUD 1945, yaitu tercantum pada pembukaan UUD 1945 dan juga bagian tubuh UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikeadilan. Juga pada alinea keempat berbunyi pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian hak asasi manusia yang juga tercantum pada bagian UUD 1945. Hak dalam bidang politik tercantum pada pasal 27 ayat 1 dan 28. Hak dalam bidang ekonomi tercantum pada pasal 27 ayat 2, 33 dan 34. Hak dalam sosial budaya tercantum pada pasal 29, 31 dan 32. Juga hak dalam pertahanan dan keamanan tercantum pada pasal 27 ayat 3 dan 30. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hidayat Tambunan, NPM 195041007. Di sini saya akan mempresentasikan dari pasal 28C. Pasal 28C. Pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua itu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi di pasal 28C ini bisa kita simpulkan bahwa di sini untuk mengatur tentang kebebasan kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi-potensi kita yaitu dari segi bidang pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang teknologi, seni dan budaya, dan lain-lain. Terus kita masuk ke pasal 28D. Pasal 28D ini, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua itu, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga itu, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat itu, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Jadi di sini itu kita pasal 28D itu lebih mengarah ke kesetaraan kita di sesama masyarakat Indonesia, baik itu di mata hukum, mau di dalam dunia pekerjaan, dan lain-lain. Terus masuk ke pasal 28E. Pasal 28E ini yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara yang meninggalkannya, serta berhak main kembali. Yang kedua itu, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga itu, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi di pasal 28E ini lebih
mengarah ke kebebasan kita sebagai rakyat Indonesia dalam memeluk agama kita, mengutarakan pendapat kita, memilih pekerjaan kita, memilih warga negara kita, dan lain-lain. Dan di mana itu semua itu udah diatur di pasal 28E ini. Lanjut ke pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terus ke pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua itu, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu suara politik dari negara lain. Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua itu, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. Yang ketiga itu, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Yang keempat itu, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua itu, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Yang ketiga itu, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keempat itu, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Instrumen ini ditetapkan pada tanggal 13 November tahun 1998. Dalam ketetapan MPR tersebut disebutkan antara lain: A. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. B. Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi atau mengesahkan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang C. Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan hak dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan. Yang D. Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang E. Menyusun naskah hak asasi manusia dengan sistematis dengan susunan A. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, dan B. Piagam hak asasi manusia. F. Isi beserta uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Dan yang terakhir, ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 13 November tahun 1998. Halo semuanya, kenalkan nama saya Rafidin Septian, NPM 1915-041-055. Di sini saya akan menjelaskan tentang Piagam Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998. Yang pertama terdapat pembukaan.
berisi bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam, dan manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. Contoh, bangsa Indonesia yang didorong oleh jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungannya. Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, yaitu Bab 1, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Bab 3, hak mengembangkan diri. Bab 4, hak keadilan. Bab 5, hak kemerdekaan. Bab 6, hak atas kebebasan informasi. Bab 7, hak keamanan. Bab 8, hak kesejahteraan. Bab 9, kewajiban. Dan bab 10, perlindungan dan kemajuan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Isi pokok HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdiri atas 11 bab dan penjelasannya, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Asas-asas dasar, Bab 3 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, Bab 4 Kewajiban Dasar Manusia, Bab 5 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Bab 6 Pembatasan dan Larangan, Bab 7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bab 8 Partisipasi Masyarakat, dan Bab 9 Peradilan Hak Asasi Manusia. Demikian dari saya, terima kasih. Yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, penyiksaan. Yang kedua, diskriminasi. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya. Selanjutnya, ada pengaruh doktrin HAM terhadap hukum dan masyarakat internasional.
Pengaruhnya yang pertama yaitu terhadap satu prinsip resiprositas versus tuntutan masyarakat. Yang kedua, rakyat dan individu sebagai warga masyarakat internasional. Yang ketiga, hak-hak asasi manusia dan hak asasi orang asing. Yang keempat, hukum menciptakan standar hukum internasional. Yang kelima, teknik pengawasan internasional. Yang keenam, pertanggungjawaban internasional. Dan yang ketujuh adalah hukum perang. Selanjutnya yaitu isu-isu hak asasi manusia yang terjadi dari tahun 1993 sampai tahun 2004. Pada tahun 1993 terjadi kasus pembunuhan Marsinah. Kasus Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Seorang pekerja dan aktivis wanita PT Catur Putra Surya Porong Jatim yang mogok kerja. Mereka menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Penyelidikan masih belum menentukan titik terang hingga sekarang. Selanjutnya, pada tahun 1996, terjadi kasus penganiayaan wartawan. Kasus penganiayaan wartawan dan terbunuhnya wartawan Udin atau Faud Muhammad Syarifuddin terjadi di Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Barnas sejak tahun 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Barnas yang diduga diculik dan dianiaya oleh orang yang tak dikenal dan akhirnya ditemukan tewas. Pada tahun 1998 terjadi tragedi Trisakti. Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pada saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Dalam kasus ini menewaskan mahasiswa Universitas Trisakti. Ada beberapa mahasiswa yang tewas dalam kejadian ini. Mereka tewas tertembak di dalam kampus. Selanjutnya, pada tahun 1998 sampai 1999 terjadi tragedi Semanggi 1 dan 2. Sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian yang pertama terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 5 korban meninggal, yaitu Teddy MK, Bernardus Hermawan, Muzamil Jokope, Abdullah, dan Sigit Prasetya. Kemudian tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal, yaitu Salim Ternate, Dedi Yulian, Yap Yunhab, dan Zainal dan Fadil. Pada tahun 2004 terjadi kasus hak asasi manusia, yaitu pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan salah satu aktivis HAM yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni. Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik terang. Bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty International.